Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian rutin kita membahas kitab Mauqiful Muslim Minal Fitan yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kita membahas tentang sikap Muslim di dalam menghadapi ujian-ujian. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas faidah yang berikutnya. Ya, setelah kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah menyebutkan bahwa ujian itu tidak hanya berasal dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak kita suka, tapi ternyata ujian juga bisa berupa hal-hal baik yang kita suka. Ya, kita sudah membahas di antara ujian yang berupa hal-hal yang baik, yang kita inginkan, yang sesuai dengan syahwat kita, yang kita kehendaki, ya diantaranya adalah ujian wanita. Kemudian di kesempatan kali ini insya Allah kita akan masih membahas tentang ujian berupa hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang baik bagi kita, yaitu ujian yang berkaitan dengan makanan, ya, dengan harta yang kita nikmati, yang ini menjadi ujian bagi kita agar kita bisa menjauhkan diri kita dari santapan-santapan yang haram, ya, harta-harta yang haram, makanan yang haram, karena inilah perintah syariat agar kita bisa menjauhi makanan ataupun harta-harta haram, ya, karena sejatinya apa yang masuk ke dalam tubuh kita akan berpengaruh dengan bagaimana semangat kita di dalam melakukan amal-amal ketaatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Makanlah hal-hal yang baik, ya. Makanlah sesuatu yang baik, wa'malu sholihan. Kemudian beramal solehlah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala gandengkan perintah makan sesuatu yang baik dengan perintah untuk melakukan amal soleh. Maka para ulama mengambil pelajaran berharga bahwa ada kaitan, ada hubungan antara sesuatu yang masuk ke badan dengan semangat untuk melakukan amal-amal ketaatan. Orang-orang yang senantiasa menjaga halal makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, maka dia akan jauh lebih bersemangat mengerjakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya orang-orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dia makan babi, makan anjing, minum khamr, ya. Kemudian mengonsumsi dan menyantap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka di antara dampak pengaruhnya adalah dia akan jadi bermalas-malasan di dalam melakukan amal-amal ketaatan. Nah, teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta haram ataupun makanan minuman haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa jadi haram karena zatnya, bisa jadi pula haram karena mendapatkannya. Ya, bisa jadi haram karena zatnya, bisa jadi haram karena cara mendapatkannya. Kalau haram karena zatnya memang secara zat dari sananya makanan minuman itu sudah diharamkan oleh Allah. Khamr, babi, anjing, ya. Ini memang sudah diharamkan oleh Allah secara zatnya. Nah, tapi ada juga makanan minuman yang haram statusnya ditinjau dari bagaimana cara mendapatkannya. Ya, mungkin dia dapatkan dengan cara riba, ya, dengan kezaliman, ya, dengan horor dan lain hal sebagainya. Baik, nah kita akan bahas topik tersebut di mana Syekh di sini mencantumkan di poin nomor 2, ya. Syahwatul makali wal masyrab. Ujian makanan dan minuman. Ujian tentang sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, jangan sampai itu adalah sesuatu yang haram.
Kita akan baca bersama ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis di sini, minal fitani fi syahwatil ma'kali wal mashrabi ar-riba. Di antara ujian bagi syahwat makanan dan minuman adalah riba. Ya. Harta riba, ya. Makanan minuman yang didapat dari sumber penghasilan yang haram semisal riba, ini menjadi ujian ya, ujian bagi kita. Kenapa? Karena riba itu ribahun yasirun sahlun wa rubbama yakunu katsiran yakunu fihil matma' fan nafsu taftatinu bihi. Kata Syekh Utsaimin di sini, riba ini menjadi ujian. Kenapa demikian? Karena riba keuntungannya itu ringkas dan mudah untuk didapatkan. Ribhun yasirun sahlun. Riba itu keuntungannya itu ringkas dan mudah untuk didapatkan. Wa rubbama yakunu katsiran. Bahkan terkadang mendapatkan harta dengan cara riba ya, itu justru malah menghasilkan sesuatu yang katsiran, sesuatu yang sangat berlimpah dan banyak. Yakunu fihil matma'. Bahkan tidak jarang ya, orang-orang itu menjadikan riba itu sebagai sebuah tujuan. Fanafsu taftatinu bihi, di mana jiwa terfitnah ya, terfitnah dengan yang namanya riba. Kenapa demikian? Kenapa riba itu sangat menggiurkan? Li'annahu la yahtaju ila ana'in. Karena riba itu tidak membutuhkan usaha yang berat, tidak membutuhkan kesusahan untuk bisa mendapatkan hasil yang banyak. Fal murabi mathalan yata'amalu birriba wa huwa jalisun ala kursiyihi wa yahsulu 'ala al-fa'idah. Misalnya orang yang mendapatkan makanan dan minumannya, harta perbendaharaannya dengan cara riba misalnya. Dia bekerja dengan mengembangkan riba. Nah, dan dia dalam keadaan duduk-duduk saja di atas kursinya. Akan tetapi wa yasuru 'alal faidah. Dia mendapatkan banyak faidah keuntungan. Wa rubbama takunu katsirah. Dan terkadang keuntungan yang dia dapatkan itu berlimpah. Tsumma innahu yakthurul wurudu 'alaihi idza futihal babu lin-nasi waftutinu bihi. Kemudian ya, manusia itu banyak terfitnah karena riba, di mana mereka jadi mendatangi kesempatan-kesempatan untuk berbuat riba. Ya, jadi Syekh di sini menyebutkan ujian perut, ya, ujian santapan yang masuk ke badan itu hati-hati. Jangan sampai makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu berasal dari sesuatu yang haram ya. Jangan sampai berasal dari sesuatu yang haram. Jangan sampai makanan dan minuman itu ya, jangan sampai makanan dan minuman itu didapatkan dengan cara yang haram semisal riba. Karena riba ini adalah sesuatu yang menjadi fitnah ya. Karena orang begitu mudah mendapatkan perbendaharaan kekayaan lewat cara riba. Tapi riba itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin melanjutkan, walihada ja'atin nususu al-Qur'aniyatu wan nabawiyatu fi tahdhiri minhu wa bayani khatarihi. Oleh karenanya terdapat nas-nas Al-Qur'an dan juga nas-nas dari Nabi berupa tahdzir, berupa peringatan untuk menjauhi riba. Wa bayani khatarihi, dan nas-nas tadi menjelaskan tentang bahayanya riba. Apa saja bahayanya riba? Yang ayah bunda tahu dan teman-teman tahu apa aja sih? Bahaya dan juga dampak buruk dari riba. Coba ketik di kolom chat ya. Kita lihat ya, sejauh apa yang teman-teman tahu, yang ayah bunda tahu, dampak buruk dari riba. Ya, tayyib. Ini ada jawaban yang cukup variatif. Ada yang mengatakan
diperangi Allah, ya. Allah mengumumkan perang terhadap pelaku riba, membuat resah hati, seperti berzina dengan ibu kandung, ya. Margin berlipat sampai tidak mampu melunasi hutang kita, dibangkitkan seperti orang yang mabuk sempoyongan, ya. Seperti kerasukan setan, jauh dari berkah, tidak akan menambah harta, ya. Insya Allah, ya. Jawabannya sangat banyak, ya. Insya Allah kita semua sudah cukup familiar, ya, dengan pembahasan tentang riba. Namun kesempatan kali ini kita murojaah, ya. Apalagi Pak Robi ini kayaknya udah terlalu sering mengikuti kelas muamalah, ya. Tapi ini sekedar murojaah saja. Nah, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Syekh di sini kemudian menjelaskan beberapa bahaya dan dampak buruk dari riba. Yang pertama, kalau Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 279 sampai ayat 278 sampai 279. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ngaku beriman, tinggalkanlah riba. Fa in lam taf'alu, namun jika kalian tidak berbuat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu tidak mau menjauhi riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah, ya, bahwa Allah dan Rasulnya mengajak untuk berperang. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jika kalian bertobat, maka kalian boleh mengambil pokok-pokok dari harta kalian selain dari harta ribanya, ya. Pokok-pokok hartanya boleh diambil. La tadlimuna wa la tudlamun. Ya. Kalian tidak menzolimi, kalian pula tidak dizolimi. Di dalam ayat ini, ayah bunda dan teman-teman semua, ada kalimat yang sangat mengkhawatirkan sekali, ya. Kalimatnya berbunyi, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan, ya, iklankan, sampaikan bahwa Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepada orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau sebutkan ini adalah kondisi ketika di yaumul mahsyar. Bayangin teman-teman Bapak Ibu sekalian, di yaumul mahsyar itu kan seseorang itu sangat-sangat mengharapkan kasih sayang Allah, ya. Sangat-sangat mengharapkan ampunan dari Allah. Dan di hari yang sangat panas tersebut kita sangat butuh dengan naungan Allah. Kita butuh pertolongan Allah, gitu. Dan di hari itu, di saat orang-orang sangat mengharap rahmat, kasih sayang, ampunan, dan bantuan dari Allah, justru ada sebagian orang yang malah diajak berperang oleh Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan, mengkhawatirkannya kondisi tersebut, kondisi orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba. Fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Ini diantara kerugian, ya, bagi orang-orang yang terjerumus dalam harta riba, ya. Dan ternyata bahaya orang-orang yang riba itu, orang-orang yang mengembangkan hartanya dengan cara riba itu, nggak cuma di yaumul mahsyar saja. Di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan kelak, mereka akan dibangunkan dalam keadaan sempoyongan, mabuk, ya, seperti kerasukan setan. Ini luar biasa ancamannya. Begitu pula dengan di alam barzakh, ya. Nabi SAW bermimpi bahwa orang-orang yang terbiasa mengkonsumsi harta riba itu, mereka itu seperti orang yang berenang
di tengah sungai, lalu kemudian mereka menepi ke pinggirnya. Tapi ketika mereka menepi di pinggir sungai, mulut-mulut mereka itu dilempari oleh batu sampai mulut mereka berdarah. Mereka berenang di sungai yang di dalamnya itu larut darah-darah mereka. Dan ini adalah ternyata ancaman bagi orang-orang yang memakan harta riba. Bahkan tidak hanya di akhirat ya, di dunia pun Allah akan binasakan orang-orang yang terbiasa dengan riba. Yamhaqur riba wa yurbis sadaqat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghancurkan dan membinasakan riba dan Allah akan menambahkan sedekah. Di dalam ayat ini ada isyarat bahwa orang-orang yang terbiasa dengan harta riba tidak akan mendapatkan kesejahteraan di dalam hidupnya. Cepat atau lambat dia akan merugi nantinya. Yang maksud lebih merinci lagi, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa mereka akan mendapati kondisi miskin di akhir hayat mereka, di akhir usia mereka, gitu ya. Jadi ternyata orang-orang yang memakan harta riba itu dampaknya double-double ya. Di dunia, di alam barzakh, kemudian di hari kebangkitan, di yaumul mahsyar, hingga nanti setelah hisab ya, orang-orang yang memakan harta riba mereka bisa terjerumus ke dalam neraka jika mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan wa akhbara anna man 'ada ila riba ba'da al-ilmi fa innahu min ashabin nar. Dan Allah mengabarkan bahwa siapa saja yang kembali kepada kebiasaannya di dalam mendapatkan harta dengan cara riba ba'dal ilmi, padahal dia sudah mengetahuinya, fa innahu min ashabin nar, maka sesungguhnya ia termasuk di antara penghuni neraka. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 275, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa saja yang kembali mengerjakan kebiasaan ribanya itu, maka mereka itu termasuk penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dari ayat-ayat Quran, ternyata di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikabarkan tentang bahaya orang-orang yang terbiasa mendapatkan harta dengan cara riba. Kata Syekh, wala'ana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat ya, bagi orang-orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang mencatat riba, dan juga dua saksinya. Jadi segala pihak yang terlibat dalam permasalahan harta ribawi, mereka terkena laknat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang makan riba, yang memberi riba, yang menulis atau mencatat riba, bahkan saksi-saksinya juga. Kata Nabi SAW, mereka dilaknat. Hum sawa'un. Ya, Nabi katakan mereka semua sama akan dapat laknat. Apa itu laknat? Wa la'nu huwa tardu wal ib'adu an rahmatillah. Ya. Dan laknat itu maksudnya adalah dicampakkannya serta dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Ya Allah ya Rabbi. Bisa apa kita ini kalau kita hidup tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita jauh dari kasih sayang Allah, yang ada di dalam hidup kita ini justru adanya musibah. Maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita belajar tentang riba ya. Praktek-prakteknya seperti apa biar kita tidak terjatuh dan terjerumus dalam praktek-praktek yang ribawi. Kita tahu yang buruk bukan untuk mengerjakan sesuatu yang buruk tersebut, tapi untuk menghindar dan menjauhi. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku tahu keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan, tapi aku tahu keburukan supaya aku bisa menghindarinya. Karena kita lihat bagaimana begitu beratnya ya, siksaan dan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang mengerjakan riba, ya, yang mendapatkan harta dari cara riba. Syekh Utsaimin kemudian menukilkan
perkataan Ibnu Taimiyah. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabih Iqamatud Dalili ala Ibtalit Tahlili. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam kitabnya yang berjudul Iqamatud Dalil ala Ibtalit Tahlil. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa annahu warada fir riba minal wa'idi ma lam yarid ala dzanbin mithlih illa ayyakuna syirka. Kata Ibnu Taimiyah sebutkan dalam kitab tersebut bahwa ancaman pada dosa riba tidak ada yang menyamainya semisal dengan dosa-dosa besar lainnya kecuali dosa syirik. Jadi ancaman bagi para pelaku riba, ya, ancamannya itu sangat besar, bahkan nggak ada yang semisal dengan dosa riba tersebut ancaman-ancamannya kecuali dosa syirik. Wa hadza yadullu ala idhamil wa'idi wa ala idhamir riba. Dan hal ini menunjukkan bahwa begitu besarnya ancaman bagi para pelaku dosa riba. Wa ala idhamir riba, dan ini juga menunjukkan betapa bahayanya riba. Wa annahu yajibu 'alal muslim an yabta'ida anhu, dan sudah selayaknya wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi yang namanya riba. Bapak Ibu, kita murojaah yuk. Udah pada tahu belum riba itu apa? Apa yang diketahui tentang riba? Ya, coba ketik di kolom chat ya. Coba ketik di kolom chat ya. Apa yang dimaksud dengan riba? Langsung googling dan you feeding nih kayaknya nih. Riba dibagi jadi berapa? Udah pada tahu belum? Belum ada yang ketik nih kalau di kolom chat. Kalau gitu kita panggil aja kali ya. Pak Robi siap ya? Pak Robi berdoa nih. Semoga emak-emak langsung ngisi kolom chat ya Allah. Riba dibagi jadi berapa riba? Ya, riba secara bahasa artinya tambahan, ya. Riba dibagi jadi berapa? Ada riba apa saja? Nah, riba dibagi jadi dua, ya. Ada ulama yang membagi riba jadi dua, ada juga ulama yang membagi riba menjadi tiga, ya. Riba apa saja? Yang pertama, riba dibagi dua seperti kartu kredit. Nah, ada pembagian kata para ulama riba kartu kredit. Ya, kartu kredit di antara contoh-contoh praktik ribawi, ya. Tapi ribanya dibagi jadi berapa dulu? Baik. Ada riba namanya riba fadl. Apa riba fadl? Riba fadl itu adalah riba yang terjadi karena adanya penambahan, ya. Karena adanya penambahan. Riba fadl. Ada juga riba nasi'ah. Riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda. Sederhananya gitu ya. Tapi ini pembayaran tertundanya pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong komoditi ribawi, ya. Ada juga ulama merinci lagi riba yang ketiga, riba qor. Riba apa? Riba qor. Riba pada hutang piutang, ya. Riba pada hutang piutang. Ini yang pakai kaidah yang kita kenal, ya. Kaidah yang cukup familiar, apa? Kullu qardin manjara ala manfaatin fahuwa riba. Nah, setiap hutang piutang yang mengalirkan manfaat, maka itu yang disebut dengan riba. Gitu ya. Tayyib. Udah mulai ingat-ingat dikit ya, pemanasan ya. Kalau jual beli inah, bai inah, udah pernah tahu belum? Jual beli inah. Apa itu jual beli inah? Dan jual beli inah dihukumi haram, ya. Dan ini celah-celah
yang menyerupai riba. Baik, kita akan baca kalau gitu ya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kan sudah sampaikan kepada kita ya, menyebutkan tentang bahayanya riba, menyebutkan tentang ancaman-ancaman bagi para pelaku riba. Nah, di sini setelah kita tahu betapa besarnya bahaya riba, betapa haramnya dosa riba, ya, maka syariat di sini menutup celah-celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada riba, termasuk dengan celah-celah ngakal-ngakali terhadap riba tersebut. Waqad sadda Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla babin wa kulla tariqin yusilu ilaihi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup setiap pintu, menutup setiap jalan, menutup setiap celah-celah yang bisa mengantarkan kepada riba. Hatta ja'ala bai'al 'ainah. Sampai-sampai Nabi SAW menjadikan bai'ul 'ainah, jual beli 'ainah, min asbabiz dzulli lil ummah, menjadi sebab kehinaan pada umat Islam. Di antara sebab hinanya umat Islam, karena umat-umat Islam itu meninggalkan jihad fisabilillah. Umat Islam meninggalkan jihad itu gara-gara terlalu puas dengan ternak mereka, terlalu puas dengan tanaman-tanaman mereka, dan mereka juga melakukan praktek jual beli yang disebut dengan ainah. Jual beli ainah ini adalah jual beli yang terkesan ngakali syariat, ya, yang dia diadakan dalam rangka menghindari riba, tapi sebenarnya ini ngakal-ngakalin riba. Itu namanya jual beli ainah. Ya, dan ini diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini adalah celah-celah yang menyerupai riba itu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebutkan jual beli ainah itu sebab kehinaan umat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil ainah wa akhadtum bi adnabil baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad salatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu min qulubikum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melakukan jual beli dengan cara ainah, memegangi ekor sapi, artinya sibuk dengan peternakannya, puas dan sangat suka dengan hasil tanaman, hingga kemudian kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya. Dan di sini ayah muda dan teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, Nabi sebutkan jual beli ainah itu terlarang, ya, bahkan menjadi sebab kehinaan umat. Jadi jual beli ainah itu apa sih? Jual beli ainah itu seorang penjual menjual barangnya dengan cara ditangguhkan. Kemudian dia membeli kembali barangnya dari orang yang telah membeli barangnya tersebut dengan harga yang lebih sedikit dari yang ia jual. Namun ia membayar harganya dengan kontan sesuai dengan kesepakatan. Oke, kita kasih penjelasan di sini, ya. Misalnya ada dua orang. Ada X, ada Y. Gimana? Tulisannya sangat-sangat indah kan, ya? Jadi ini Kak Erlan mau jelasin tentang jual beli ainah. Misalnya gini, sebenarnya X ini mau pinjam uang ke Y senilai 750.000 rupiah. Jadi Y sekarang pegang uang 750.000 dan X ini pengen pinjam uang. Dan kalau praktik riba gimana? Nanti X setelah minjam uang dari Y, nanti X akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan harga yang lebih
besar ya, atau biaya yang lebih banyak. Jadi misalnya si X pinjam uang 750.000. Ini Kak Aaron belum ceritain jual beli ainah dulu ya. Tapi Kak Aaron kasih tahu gambaran riba dulu. Si X pinjam uang 750.000 dari Y. Kemudian X mengembalikan 1 juta rupiah. Ini riba atau enggak? Ini riba atau enggak? Ini riba, jelas. Karena kaidahnya apa tadi? Kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mengalirkan manfaat, maka dia riba. Ini kan si X ceritanya minjam uang 750.000. Ya. Lalu kemudian dia balikin 1 juta. Berarti ada manfaat 250.000 di sini yang jadi selisihnya. Ya. Maka ini riba. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, ini praktik riba nih. Nah, orang itu ada yang ngakalin supaya tidak terjatuh dalam praktik riba di dalam benak mereka. Maka mereka akali dengan jual beli. Mereka akali dengan apa? Dengan jual beli. Jadi disiasati dengan jual beli. Nah, jadi si X ini ceritanya dia akad dengan Y. Si X ini akad dengan Y. Ini kita udah masuk jual beli inah ya. Si X akad dengan Y, dia mau beli, katakanlah dia mau beli kursi misalnya. Si X ini mau beli kursi sofa, ya kursi sofa, harganya misalnya dia mau beli seharga 1 juta, gitu. Dia mau beli, si X mau beli harga kursi sofanya berapa? 1 juta. Tapi si X ini bilang ke Y, kalau 1 jutanya ini nggak bisa sekarang, bayarnya nggak bisa kontan. Dia bayarnya ajilan, bayarnya tertunda. Ya disepakati, bayarnya tunda, ya atau boleh cicil, boleh kredit, pokoknya tertunda. Ya nanti bayarnya 2 bulan lagi ya. Bayarnya 2 bulan lagi ya. Oke nih, selesai nih ya. Ceritanya si X udah sepakat, udah deal, dia membeli kursi sofa kepada Y seharga 1 juta. Nah sekarang berarti kursi sofanya sudah jadi milik siapa, Pak Robi? Sudah jadi milik X belum? Udah deal nih, udah sepakat, udah akad. Udah milik X ya berarti ya, udah deal ya, udah sepakat, bayarnya nanti tertunda, dan sepakat pokoknya ini kursi sofa sekarang sudah jadi milik X. Oke? Nah, kemudian Y dia ingin kembali membeli kursi sofa miliknya. Dia ingin membeli kursi sofa miliknya yang baru saja dijual kepada X. Ya. Dan dia ingin membeli kursi sofa kepada X ini senilai 750.000 kontan. 750.000 secara kontan ya. 750.000 secara kontan. Ini enggak tunda-tunda bayarnya, kontan. Nah, akhirnya mereka sepakat, lalu kemudian kursi sofa itu kembali kepada milik Y. Adapun si X sekarang pegang cash 750.000. Karena Y udah bayar secara kontan 750.000-nya kan. Nah, 750.000 sekarang ini jadi milik X. Dengan catatan si X ini sebenarnya punya hutang. Karena nanti 2 bulan lagi dia harus melunasi hutangnya sebesar 1 juta rupiah. Kebayang nggak prakteknya kayak gini? Ini kayak jual beli biasa sebenarnya. Tapi sebenarnya inilah yang disebut dengan jual beli ainah. Jadi sebenarnya X ini mau pinjam uang ke Y sebesar 750.000. Dan diharapkan Y nanti mendapat manfaat dari pinjaman ini sebesar 250.000, sehingga di akhir ia menerima 1 juta rupiah ujung-ujungnya. Maka untuk mengakali hal ini disiasati dengan jual beli. Nah, supaya ngakali riba, dibuatlah jual beli seperti ini. Inilah yang disebut dengan jual beli ainah. X beli HP seharga 1 juta kepada Y,
bayarnya 2 bulan lagi, deal. Lalu X sekarang menjual lagi HP yang baru saja dimilikinya kepada Y. Y beli lagi HP-nya tersebut dengan harga cash kontan 750.000. Akhirnya X sekarang jadi pegang uang fresh, uang cash nih 750.000, dan dia masih punya utang 1 juta rupiah yang harus dia bayar 2 bulan lagi. Di tangan X dia udah pegang uang real sebesar 750.000 rupiah yang dia dapatkan dari Y. Akan tetapi dia punya tanggungan 1 juta rupiah. Jadi dalam kasus ini, X itu seolah-olah meminjam uang 750.000 rupiah kepada Y. Tapi dia harus ngembaliin 1 juta rupiah. Jual beli semacam ini sebenarnya tidak menginginkan barang. Jadi bukan kursi sofanya yang diharapkan sebenarnya. Tapi yang diharapkan oleh X itu adalah uangnya sebenarnya. X itu nggak butuh kursi sofanya, nggak butuh dia. Dia cuma butuh uang dari Y. Karena kalau seandainya X langsung bilang, saya pinjam 750.000 dong, nanti saya balikin 1 juta, nah, maka Y bisa jadi akan menolak. Dan ini orang-orang sudah banyak yang mengenali kalau ini yang namanya praktek riba. Maka ada siasat untuk mengakal-ngakali seperti ini. Dan inilah yang disebut dengan jual beli ainah. Dan hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Bisa dipahami? Paham nggak jual beli ainah? Jadi jual beli ainah itu adalah jual beli untuk menyiasati praktik ribawi. Ini akal-akalan yang diharamkan di dalam syariat kita ya. Jadi seorang penjual menjual barangnya dengan cara ditangguhkan pembayarannya, lalu pembeli membeli barang tersebut, dijual lagi untuk dapat uang cash ya. Walaupun harganya jauh lebih murah. Ya. Meskipun sama-sama sepakat praktek jual beli semacam ini diharamkan. Wal 'ainatu hiya tahayyulun 'ala riba. Suratuha al-ibahatu wa hiya haramun. Ya. Kata Syekh Utsaimin di sini, kata beliau, jual beli 'ainah itu adalah akal-akalan untuk menuju riba. Suratuha secara nampak casingnya ini adalah jual beli yang sepertinya dibolehkan, tapi sebenarnya ini diharamkan, ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu udah paham belum nih? Ini kita malam ini agak berat ya, soalnya kita bahas tentang riba ini. Nah, udah paham belum sampai sini? Kalau paham bilang paham. Kalau belum, coba kasih contoh lagi ke Erlan. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini ada request dari peserta. Pointernya diarahkan biar nggak bingung gitu ya. Halaman 11 ya, kita baca. Syekh Utsaimin sekarang ingin memberikan contoh lebih detail tentang jual beli ainah. Tadi Kak Eran sudah kasih contohnya ya, tapi di sini kita akan baca supaya makin jelas ya. Misalnya, contohnya kata Syekh Utsaimin, antabi'a ala syakhsin sil'atan bimi'ati alfin ila ajalin. Contoh jual beli ainah nih misalnya gini. Ada seseorang yang menjual barang. Misalnya barangnya apa? Misalnya rumah gitu ya. Menjual properti berupa rumah bimi'atin alfin ila ajal dengan harga mi'ah alf. 100.000 real misalnya ya. 100.000 real. Ila ajal. Tapi pembayarannya itu nggak kontan. Tapi pembayarannya itu ditangguhkan. Ditunda pembayarannya ya. Jadi ada orang, dia jual properti rumah misalnya seharga 100.000 real. 100.000 real berapa berarti Pak Rubi? 100.000 kali 4.000. Banyak ya pokoknya ya. 400 juta. Wah, ini 400 juta bayarnya nggak bisa cash, bayarnya tertunda nih. Oke. Kemudian summa tashtariha minhu naqdan bi thamanina alfan. Kemudian kamu membeli rumah properti tersebut ya secara cash dengan harga 8
real. Jadi tadi dijualnya kan 100.000 ya, tapi secara tertunda. Nah ini ada orang dia beli properti rumah tersebut seharga 80.000 tapi secara cash gitu ya. Ini sama kayak praktek yang tadi Kak Hera sampaikan ya, X dengan Y tadi ya. Fasuratu hadhil muamalati suratun mubahah. Casingnya, penampakannya dari muamalah ini bentuknya seperti bentuk yang diperbolehkan. Bi'tu alaihi baitan bimi'ati alfin ila sanatin aw sanatain. Aku menjual rumah dengan harga 100.000 real ila sanatin aw sanatain, yang bayarnya itu setahun atau 2 tahun kemudian. Tsumma ishtaraituhu naqdan bithamanina. Kemudian aku membelinya dengan secara kontan dengan harga 80.000 real misalnya. Fahadha bai'un wa syira'un. Ini sebenarnya jual beli biasa nih gitu. Lakinna haqiqatahu annani a'taituhu thamanina bimi'atin. Akan tetapi secara hakikatnya aku itu memberikan kepada dirinya 80.000 real dan untuk menukar 100.000 real gitu. Wa dakhaltu hadzal aqda as-suriyya baina hadza wa hadza. Ja'altu dhahirahu as-sihhah walakin haqiqatuhu al-butlan. Ya. Di sini kata Syekh ya, aku memasukkan akad antara ini dan aku menjadikannya seolah-olah akad ini kelihatannya itu akad yang sah, tapi sebenarnya secara hakikat akad ini batil ya. Fakullu hilatin yatahayyalu biha al-insanu 'ala riba fa innaha la tamna'uhu minal wuqu'i fi ismihi. Kata Syekh Utsaimin, fakullu hilatin, setiap akal-akalan yang dilakukan oleh seorang insan untuk melakukan riba, fa innaha la tamna'uhu minal wuqu'i fi ismihi. Maka tidak ada yang akan mencegahnya, tidak ada yang menghalanginya untuk bisa dapat dosa semisal riba. Jadi jual beli inah ini dihukumi dosanya seperti dosa orang yang melakukan riba, karena dia menjurus pada praktik-praktik ribawi. Ya, ini kalau di contoh kali ini Syekh Utsaimin memberikan case tentang jual beli rumah ya. Misalnya Kak Erlan dan Pak Robi nih. Kak Erlan ini sebenarnya pengen minjam uang ke Pak Robi gitu. Kak Erlan pengen minjam uang ke Pak Robi 80.000 real. Kita ada kesepakatan pengen balikin uangnya 100.000 real nanti. Ini kan riba ya. Nah, tapi diakali nih, pengen minjam uang kayak gini dengan cara beli rumah, jual beli rumah. Oke, Pak Robi sepakat ya. Nih saya mau beli rumahnya Pak Robi harganya 100.000 real. Sepakat Pak Robi? Sepakat. Pak Robi jual ke saya 100.000 real. Tapi bayarnya 2 tahun nih Pak Robi ya. Mohon maaf nih, nggak ada cash sekarang. Oke? Oke. Terus ini akad udah selesai nih ya. Ini akad pertama nih. Akad jual beli, Kak Erlan membeli rumah, Pak Robi menjual rumah seharga 100.000 real. Selesai ya. Ini akad pertama. Akad kedua, wah, Kak Erlan, saya mau beli lagi deh rumahnya. Kita buat akad baru ya. Saya mau beli lagi rumah yang sekarang notabene udah dimiliki oleh Kak Erlan nih. Kita udah serah terima kan gitu. Kak Erlan, saya mau beli rumahnya dengan harga 80.000 real. Oke, deal Pak Robi. Bayarnya cash ya, kontan tapi. Oke, ya udah bayarnya cash. Nah, Kak Erlan jadi sekarang pegang uang 80.000 real dan rumah ini statusnya udah kembali lagi jadi milik Pak Robi gitu kan. Nah, 80.000 real cash ini Kak Erlan sekarang yang miliki. Seolah-olah Kak Erlan udah dapat pinjaman 80.000 real kan. Dan Kak Erlan masih punya utang 100.000 real yang harus Kak Erlan balikin ke Pak Robi 2 tahun lagi. Nah, ini namanya jual beli enak. Ngakal-ngakalin riba nih namanya. Sebenarnya intinya Kak Erlan pengen pinjam 80.000 real dan nanti Kak Erlan balikin 100.000 real. Dan ini praktik ribawi dan ini nggak boleh. Ini namanya jual beli enak. Wah,
Berat ya ngejelasin fikih muamalah ya, sampai muter-muter ngasih contoh gitu ya. Sampai sekarang udah jam 9 kurang, ya kan? Aduh, padahal baru dikit nih kita jelasinnya ya. Kita baca paragraf berikutnya. Semoga paham ya Bapak Ibu ya. Kalau yang paham tolong ketik di kolom chat, paham Kak? Gitu ya. Baik. Belum ada yang paham nih berarti, belum ada yang ngetik di kolom chat nih. Paham insyaallah, alhamdulillah. Ini membahagiakan ini ya. Kalau kalau ada pada paham tuh jadi menggembirakan pengajarnya, masya Allah. Baik. Kata Syekh Utsaimin, wa kadzalika aidan sadda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bab riba fima sahha anhu annahu utiya ilaihi bitamrin tayyibin. Faqala akulu tamrin khaybar hakadha? Qalu la. Lakinnana na'khudhu sa'a min hadha bi sa'aini wa sa'aini bi thalathah. Jadi ini Syekh udah nggak bahas jual beli inah lagi. Syekh Utsaimin di paragraf ini menjelaskan tentang celah-celah yang bisa masuk ke dalam riba itu benar-benar ditutup pintu-pintunya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengharamkan jual beli inah yang ini menyerupai riba, maka kemudian Syekh Utsaimin memberikan contoh tentang praktek riba fadl, ya, praktek riba fadl yang ini menyerupai seolah-olah bisa ngakalin riba gitu ya. Padahal ini sejatinya riba itu sendiri. Nah di sini kita baca ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda menutup pintu-pintu riba, sebagaimana dalam sebuah hadis ya, di mana diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ceritanya menunjuk seseorang menjadi perwakilan beliau di daerah Khaybar. Kemudian pada suatu saat dia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa kurma dengan kualitas terbaik. Ceritanya gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada pegawainya tersebut, apakah seluruh kurma Khaybar ini sebagus ini, gitu ya? Aku tamri Khaybar hakada. Apakah semua kurma Khaybar sebagus ini? Karena memang gini Bapak Ibu, kurma Khaybar itu terkenal bagus-bagus. Jadi ada yang menyebutkan bahwa ada 3 tempat penghasil kurma enak di Saudi. Yang pertama Madinah dengan kurma Ajwan, yang kedua kurma Qasim dengan sukarinya ini yang terkenal ya. Dan yang ketiga Khaybar. Makanya orang-orang Yahudi itu banyak yang ke Khaybar ya. Karena menyangka kalau nanti ada nabi yang keluar dari sebuah negeri, sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Nah, mereka sangka itu Khaybar. Padahal Madinah. Zatun Nahl itu adalah nama lain dari kota Madinah. Nah, Khaybar terkenal dengan kurma-kurmanya bagus. Nah, si pegawainya Nabi ini mengantarkan kurma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tanya, aku lutam di Khaybar hakada. Apakah semua kurma Khaybar ini sebagus-bagus ini nih? Maka kemudian si petugas ini jawab, lah, enggak Nabi, enggak. Jadi sesungguhnya kami itu membeli 1 takar dari kurma ini, kurma yang bagus ini dengan 2 takaran kurma yang kualitasnya lebih jelek daripada kurma bagus ini. Jadi ada kurma bagus 1 takaran nih, ya, 1 kilo misalnya ya, 1 kilo kurma bagus ini dibeli dengan 2 kilo kurma yang nggak bagus gitu. Nah ini kan praktik-praktik kayak gini nih praktik riba nih gitu. 2 kilo kurma bagus dibeli dengan barter 3 kilo kurma jelek. Nah ini termasuk praktik-praktik yang nggak bagus nih. Ini praktik-praktik riba. Makanya Nabi SAW katakan, jangan kamu berbuat demikian. Jualah kurma biasa dengan uang dirham, kemudian uang dirham yang didapat dari jual uang dari kurma biasa tersebut, baru uangnya itu nanti dibelikan untuk membeli kurma bagus. Itu solusinya. Jadi nggak boleh langsung ditukar-tukar kayak gitu, karena ini kan kurma itu salah satu komoditi ribawi ya. Benda-benda ribawi, benda-benda komoditi ribawi ada berapa Bapak Ibu? Ada yang ingat?
Aduh Kak Erlan, kok kajian malam ini berat banget ini ya. Biasanya merenung kita. Biasanya sedih, ini kok jadi bahas fikih muamalah sih Kak Erlan. Ya Bu Malam, Bu Sarah, barakallahu fiik. Ada 6 ya. Ada 6 komoditi ribawi ya. Emas, perak, kurma, gandum, kemudian garam, syair ya. Dan jadi ada 6 nih. Ada 6 komoditi benda-benda ribawi ya. Jadi ada 6. Dan kalau nuker komoditi ribawi ini ya, kalau nuker komoditi ribawi ini dengan jenis barter gitu ya, dalam satu kelompok atau kita harus penuhi syarat-syaratnya gitu ya, supaya barter atau jual beli ini menjadi diperbolehkan. Nah misalnya tadi satu jenisnya kurma dengan kurma, maka takaran timbangannya harus sama, nggak boleh ada kelebihan semacam inilah yang namanya riba fadl. Nah gitu ceritanya ya. Nah ini praktik-praktik kayak gini ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu singkat ceritanya. Jadi riba fadl ini dilarang. Bahkan Nabi katakan innahu ainur riba. Nah, justru yang kayak gitu tuh riba yang sesungguhnya, kata Nabi. Kurma bagus 1 sok, 1 sok, 2,5 kilo misalnya 3 kilo ditukar dengan kurma jelek 2 sok, ini riba nih gitu. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna mithla hadza huwa ainur riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa praktek yang semisal itu justru malah itulah riba itu sendiri gitu. Ma'a anna haqiqatal amri annahu laisa fihi dzulmun wa laisa fihi dararun. Fasa'u thayyibu qimatuhu asyara. Wa sa'ani ar-radiani qimatuhuma asyara. Wa laisa fi hadza dzulmun. Ya. Kata Syekh Utsaimin, secara hakikat sebenarnya nggak ada kezaliman loh dalam praktek ini. Benar nggak? Nuker 1 sok kurma bagus dengan nuker 2 sok kurma jelek. Kalau 1 sok kurma bagus, misalnya harganya 10 real. 2 sok kurma jelek, harganya juga 10 real. Kan sama-sama 10 real. Kan gitu ya. Walaysa fi hadza dzulmun. Sebenarnya nggak ada praktek kezaliman dalam hal ini. Tapi wa ma'a dzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu ainur riba wa amara bi raddihi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ya, walaupun harganya sama, 1 sok kurma bagus dengan 2 sok kurma jelek itu harganya sama-sama 10 real. Tapi innahu ainur riba, ini justru malah riba yang sesungguhnya, kata Nabi. Wa amara bi raddihi, dan Nabi perintahkan untuk mengembalikan kurma tersebut. Terus caranya gimana dong Kak Erlan biar nggak riba? Ya dijual dulu 2 sok kurma jeleknya itu, dapat uang dirham, baru uang dirhamnya dibelikan kurma yang kualitasnya bagus, gitu ya. Baik. Karena kalau sesama komoditi ribawi, misalnya uang dengan kurma, kalau uang dengan kurma jumlahnya nggak mesti harus sama, gitu ya. Paham ya? Kullu hadza min babi saddid dzara'i al-musilati ila riba alladhi huwa fitnah lisuhulatil husuli alaihi biduni masyaqqatin. Setiap hal-hal ini adalah dalam rangka menutup celah-celah yang mengantarkan kepada riba ya, yang itu semua merupakan fitnah, ujian. Karena riba itu mudah untuk mendapatkan keuntungan biduni masyaqqah, tanpa ada kesulitan untuk mengerjakannya. Paragraf berikutnya Syekh Utsaimin mengatakan wa minal fitnati fil ma'kali wal mashrabi aidan. Ya. Dan di antara ujian tentang makanan dan minuman, santapan yang masuk ke badan juga di antaranya adalah an yuyassara lil insani aklul haram wa yusahhalu lahu fa inna dzalika minal fitnah. Wah, ini juga kata Syekh Utsaimin, berarti udah nggak bahas riba-riba lagi ya. Ini udah nggak bahas muamalah lagi nih ayah bunda. Udah nggak bahas harta riba lagi nih. Udah nggak pusing kan ya?
Ini Syekh menyebutkan ya, di antara ujian makanan dan minuman, santapan yang masuk ke badan lainnya adalah apa itu ujiannya? An yuyassara lil insan aklul haram. Dimudahkannya seorang manusia untuk menikmati makanan yang haram. Wa yusahhalu lahu. Dia tidak dipersulit untuk bisa mengkonsumsi makanan haram tersebut. Fa inna dzalika minal fitnah. Maka sesungguhnya hal tersebut juga merupakan sebuah ujian. Faqad yuyassirullahu lakal haram. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memudahkan dirimu untuk menikmati sesuatu yang haram. Tujuannya apa? Liya'lama azza wa jalla hal takhafuhu aw la takhafuhu. Supaya Allah tahu ya, apakah engkau itu termasuk orang yang takut kepadanya atau orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini case-nya Syekh Utsaimin menyebutkan tentang orang yang sedang dalam keadaan muhrim, sedang dalam keadaan ihram, lagi haji, lagi umroh, udah berniat ya melaksanakan haji umroh, dia berarti sudah muhrim, sudah berihram statusnya. Dan kalau udah berihram dilarang berburu hewan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala permudah orang-orang yang sedang muhrim itu untuk memburu dan mendapatkan hewan-hewan. Nah, kita baca keterangannya ya. Wadribu mathalan lidzalika fi qoulihi ta'ala. Ya. Dan aku memberikan permisalan, memberikan contoh terkait hal ini dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 94 dan 95 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 94, wahai orang-orang yang beriman, Allah benar-benar menguji kalian dengan sesuatu berupa hewan buruan yang bisa kalian dapatkan dengan tangan kalian atau dengan tombak-tombak kalian. Tujuannya apa? Allah mudahkan mereka dapat hewan buruan padahal mereka lagi ihram. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Supaya Allah tahu siapakah yang menjadi hamba-hamba yang takut kepadanya di kala sendirian. Makna ayat, kata Syekh Utsaimin, makna dari ayat ini adalah annal muhrim yahrumu alaihi shayd. Bahwa orang yang berihram itu diharamkan untuk berburu. Nggak boleh dia makan, nggak boleh dia memburu hewan. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Karena di Al-Maidah ayat 95, ayat setelahnya Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan wa antum hurum, dalam keadaan kalian sedang berihram. Fa'aradallahu ta'ala an yabtaliya as-sahabata bi syai'in min as-saydi tanaluhu al-aidi war-rimahu. Jadi kata Syekh Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala arada, menginginkan untuk apa? An yabtaliya as-sahabah. Allah itu ingin menguji para sahabat dengan hewan buruan di saat mereka sedang ihram, sedang muhrim. Tanaluhul aidi war-rimah. Yang hewan buruan itu bisa mereka dapatkan dengan tangan dan dengan tombak. Fatanaluhu al-aidi in kana minas sa'ir. Mereka bisa mendapatkan hewan buruan itu dengan tangan. Padahal hewannya itu berjalan di atas muka bumi. Jadi hewannya itu jalan, saking mudahnya buat diburu, hewan yang jalan di atas tanah itu bisa ditangkap pakai tangan, gitu. Mudah nggak kira-kira berarti Pak Romi? Padahal kan biasanya hewan yang lagi jalan di atas muka bumi kan diapain? Ditombak ya biasanya, ditombak atau dipanah gitu kan. Nah ini ditangkap pakai tangan aja mudah gitu. Nah ini menunjukkan begitu mudahnya mereka mendapatkan hewan buruan. Tapi ini ujian dari Allah. Watanaluhu ar-rimahu in kana minat ta'ir. Dan mereka pun mudah untuk mendapatkan hewan buruan dengan tombak in kana minat ta'ir, meskipun hewannya itu terbang di atas udara. Biasanya kan kalau di atas udara berburu hewannya gimana Pak Robi? Dipanah kan ya.
Lah ini kok pakai tombak aja bisa. Berarti mudah nggak dapetin hewan nih? Mudah banget gitu. Ma'a annal asla anna sa'ira la yanaluhu illa rumh. Padahal hukum asalnya hewan yang jalan itu nggak bisa didapatkan kecuali dengan ditombak. Wa ta'ir la yanaluhu illa sahm. Dan hewan yang terbang itu nggak bisa diburu, nggak bisa didapatkan kecuali dengan panah. Ya, tapi kok yang terbang malah bisa dengan tombak, yang jalan bukannya ditombak malah dipakai tangkap tangan aja udah bisa. Berarti ini kan kemudahan-kemudahan dari Allah nih. Lakinnallaha yassara wa sahhala naila hadha saida liya'lama man yakhafuhu bil ghaib. Nah, ini semua Allah lakukan tujuannya apa? Allah ingin menguji ya. Allah sengaja memudahkan. Allah sengaja tidak persulit itu semua untuk mendapatkan buruan ya. La ya'lama, liya'lama, agar Allah itu mengetahui siapa yang takut dikala sendirian. Wa kana alladhi hasala anna sahabata radhiyallahu anhum ma sadu wala ta'ir wala arnaban. Dan diketahui ya bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang berhasil dan sukses. Melewati ujian ini, masadu, mereka tidak berburu hewan apapun, wala ta'iran, mereka nggak berburu burung, wala arnaban, mereka juga nggak berburu kelinci. Li'annahum yakhshawnallaha bil ghaib, karena para sahabat itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah dikala sendiri, ma'a tayassuril muharramun alaihim ya. Meskipun mereka itu dimudahkan untuk bisa mengerjakan sesuatu yang haram, tapi mereka takut kepada Allah. Lakinnahum khafullah, akan tetapi mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, wa tarakuhu, dan lantas mereka meninggalkannya. Nah, ini kalimat terakhir nih bagus jadi status WA sama story Instagram nih Bapak Ibu. Perhatikan ya. Fahdhar idza yassarallahu laka amral ma'siyati an ta'siyallah. Maka waspadalah, hati-hatilah jika kamu bermaksiat kepada Allah, manakala Allah permudah kamu mengerjakan maksiat tersebut. Itu artinya kita tidak lolos ujian. Itu artinya kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wifi kenceng ya. Sendirian di kamar, dikasih kemudahan oleh Allah untuk berbuat maksiat, di sini ujiannya. Apakah kita takut kepada Allah ataukah tidak? Toyib. Jadi ujian santapan yang masuk ke badan berupa makanan minuman yang berikutnya selain dari harta riba adalah ini ya, makanan dan minuman yang haram untuk dikonsumsi padahal kita mudah untuk mendapatkannya. Masya Allah. Baik, inilah ujian yang berupa hal-hal baik yang harus kita hindari ya. Hal-hal yang sebenarnya kita mudah untuk mendapatkannya, hal-hal yang secara syahwat kita suka. Kayak riba tadi kan, siapa yang nggak suka dengan riba ya? Enak kan ya, duduk-duduk aja, nyantai-nyantai aja, tapi bisa dapat untung yang berlimpah gitu kan. Nah, tapi ini diharamkan, walaupun syahwat kita suka terhadapnya. Kemudian ini dimudahkan untuk bisa dapat hewan buruan padahal kita lagi berihram. Enak-enak aja kan sebenarnya. Mudah dapetinnya, tapi itu ujian bagi kita. Maka ini pelajaran berharga buat kita semua Bapak Ibu, bahwa hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita inginkan dari jiwa dan nafsu kita, itu ternyata bisa menjadi ujian bagi kita semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan ini yang bisa kita sampaikan. Kayaknya malam ini nggak ada tanya jawab ya, karena sudah larut malam. Tapi semoga ini bermanfaat buat kita semua ya. Gimana Bapak Ibu? Malam ini pusing kayaknya ya kajiannya ya. Semoga paham ya insya Allah ya. Karena berusaha sepelan mungkin menjelaskannya. Intinya kita waspada dari ujian makanan minuman yang haram. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita. Yang mana makanan minuman yang haram itu bisa ditinjau haramnya dari zatnya atau dari cara untuk mendapatkannya. Kalau makanan minuman haram didapatkan dari riba, ya, kemudian hewan buruan padahal kita lagi berihram, ya, maka ini ujian. Maka jangan sampai makanan minuman itu masuk ke dalam tubuh kita, karena nanti akan pasti pengaruh
dengan kualitas semangat kita mengerjakan amal-amal ketaatan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallahu fiik pada guru kita, Khairlan Iskandar. Jazakallah ta'ala atas penjelasan, waktu, serta faedah-faedah yang disampaikan pada malam ini. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kesehatan kepada Khairlan dan keluarga, serta kita semua para kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam ini dijelaskan tentang ujian santapan yang masuk ke badan, di mana Syekh menjelaskan salah satu harta haram yang sangat berbahaya adalah harta ribawi. Riba itu menjadi ujian karena riba keuntungannya ringkas dan mudah untuk didapatkan. Banyak nas-nas yang menjelaskan bagaimana bahaya riba, yang diantaranya adalah diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dibangkitkan dalam kondisi mabuk dan seterusnya. Saya juga menjelaskan tentang jual beli ainah sebagai kamuflase dari praktek riba. Ujian lainnya adalah dimudahkannya seorang atau manusia untuk menikmati makanan yang haram. Dan saya juga memberikan nasihat untuk menutup celah-celah yang bisa menyebabkan kita terjerumus dari ujian-ujian tersebut. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah agar kita terlindungi dari ujian tersebut dan melindungi kita dari tawakal pada diri sendiri. Jazakumullah khairan atas peserta yang sudah bergabung. Saya mewakili panitia memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.